Tekmak lebih lanjut lagi. Justru satu-satunya realitas itu adalah matematika. Dalam hal ini matematika yang dikembangkan dari fisika. Jadi Tekmak ini mengembangkan, menyatukan teori kuantum dengan teori relativitas Einstein. Saat ini terus dikembangkan, Bapak Ibu sekalian. Menurut Tekmak akan berhasil, tapi belum berhasil. Ya, terus dikembangkan. Kemudian dari positivisme ini, nah ini ada Einstein, ada Gödel. Gödel itu pada tahun 1930-an sudah menulis, Bapak Ibu, teorema Gödel. Ya. Teorema Gödel yaitu tentang incompleteness, ketidaklengkapan. Ini mengejutkan para ilmuwan pada saat itu. Gödel menyatakan sederhananya, setiap sistem matematika atau disebutnya sistem formal, oleh Gödel disebutnya sistem formal, itu ada dua pilihan. Pasti tidak konsisten, atau kalau sistem itu konsisten, pasti tidak lengkap. Atau sebaliknya, kalau sistem itu mau lengkap, maka pasti tidak konsisten. Dan saat ini, teorema Gödel sudah 90 tahun, Bapak Ibu sekalian, terus dikaji, dan kesimpulannya, teorema Gödel ini teruji, valid. Jadi kita tidak bisa membuat sistem yang selalu konsisten, Bapak Ibu. Bahkan teoritis ya, teoritis matematis saja. Kalau Gödel ini kan mengambilnya PA, Pino Arithmetic, aritmatika bilangan cacah, Bapak Ibu. 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan, kira-kira gitu. Itu tidak konsisten, itu tidak lengkap. Nah, tidak konsistennya itu gimana sih? Tidak konsisten itu sederhananya begini. Dalam setiap sistem, itu akan ada suatu pernyataan G itu singkatan dari Gödel. Di dalam sistem itu adalah bernilai benar jika dan hanya jika bernilai salah. Kira-kira sederhananya gitu. Jadi tidak konsisten. Di dalam sistem itu ada G yang bernilai benar only if only bernilai salah. Jadi ketika mendapatkan G itu, maka sistem itu akan bingung, benar atau salahnya akan bingung. Semua sistem akan terjadi seperti itu. Dan akhirnya pendahulunya dari Tekmak, Stephen Hawking, yang kemarin Pak Dimitri juga ceritakan, itu mundur dari proyek Theory of Everything. Kenapa? Karena Theory of Everything menurut Stephen Hawking pasti tidak konsisten atau tidak lengkap. Dan pengejaran kesempurnaan matematika dan fisika sejak 1930-an, sejak teorema Gödel ini menjadi goncang. Ternyata kita tidak bisa sempurna. Nah, Gödel ini adalah termasuk didikannya dari Einstein, Bapak Ibu sekalian. Jadi Gödel ini termasuk yang di lingkaran Wina, tapi agak tersisih, kemudian sama Einstein diundang ke US, akhirnya mengajar di US bersama Einstein. Einstein sendiri punya teman baru yang lebih muda, Gödel ini. Jadi kalau pagi gitu, jalan bareng ke kampus, ke lab, sambil diskusi, ini Einstein dengan Gödel. Sama-sama dua orang hitam. Jadi 1930-an tidak ada teori yang lengkap, tidak ada teori yang sempurna. Sudah terbukti. Kemudian solusinya gimana? Sampai tahunan tidak ada solusi, Bapak Ibu sekalian. Baru ada solusi menjelang tahun 2000. Peneliti dari Australia namanya Rotley merumuskan para konsisten matematik atau para konsisten logik. Nah, peneliti ini hidup di Australia tapi matangnya malahan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Karena di usia dewasanya Rotley ini pindah ke Bali. Lebih nyaman hidup di Bali. Jadi penelitian dewasanya tampaknya ditulis dari Indonesia, dari Bali. Jadi orang Indonesia ternyata ada yang merumuskan matematika tingkat tinggi, dan saya kira akan banyak ya, dari Bali, Bapak Ibu sekalian. Nah, para konsisten matematik itu menyatakan gini, yang dinyatakan Gödel itu benar, bahwa setiap sistem itu pasti tidak konsisten. Tetapi kita tidak perlu terlalu takut dengan yang tidak konsisten itu. Tidak konsisten itu harus kita terima dengan catatan tidak konsistennya itu bisa kita lokalisir,
bisa kita batasi. Tidak konsisten itu hanya pada wilayah tertentu saja. Sementara di wilayah lain tetap konsisten. Jadi tidak apa-apa. Nah, kalau itu tersentuh lagi yang tidak konsisten, ya nggak apa-apa. Kita terbuka lagi pemikiran kita. Kita nggak boleh keras kepala mengaku bahwa sistem kita memang sempurna, memang konsisten, memang lengkap. Nggak bisa. Ya kita terima. Asalkan itu tidak terlalu membesar, itu masih nggak apa-apa. Pak Dimitri, barangkali ada tambahan, silakan. Ya, sedikit aja saling berbagi. Monggo. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu ini banyak dosen ya, kayak saya. Itu kalau ngajar, biasanya yang paling sulit itu di konsep paling dasar. Karena konsep paling dasar itu selalu kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan itu. Katakanlah probability statistik, saya mengajar 27 tahun ya. Yang paling sulit itu 2 kuliah, 3 kuliah awal, di mana kita harus berbagi gagasan ke mahasiswa, apa sebetulnya probability gitu. Yang digunakan di buku-buku reference yang saat ini konsensus ilmu probability statistik sejauh sepengetahuan saya adalah aksioma Kolmogorov. Ya, kalau mau lebih detail lagi itu supaya bisa mendefinisikan aksioma Kolmogorov itu perlu kuliah sekitar 4 SKS ya. Belajar aljabar sigma dan lain-lain supaya probability berdasarkan teorema Kolmogorov itu bisa di-define. Ya. Nah, ini sebetulnya aksioma Kolmogorov itu datang dari mana? Ya datang dari Kolmogorov. Buktinya apa? Yang nggak ada. Ini yang namanya semua bangunan ilmu itu tidak lengkap. Ada hak yang pasti tidak bisa dibuktikan. Ada titik mula. Ya. Dan ini kalau kita lihat semua ya, kita mengajar apapun, mata kuliah apapun, kira-kira sama itu. Ada ujung yang harus kita ambil kesepakatan. Tentu bukan kesepakatan dengan mahasiswa atau dengan diri kita sendiri. Biasanya itu dalam buku referensi sudah seolah-olah disepakati gitu. Saya memberi contoh lagi geometri Euklidian. Euclid itu memiliki pemahaman bahwa geometri itu ya karakternya semesta itu. Sehingga Euclid itu menulis buku tentang geometri sangat mempengaruhi Sir Isaac Newton maupun Albert Einstein, dua saintis yang merupakan milestone sains modern. Euclid itu mendasarkan seluruh geometrinya berdasarkan 5 aksioma. Nah, sekitar 1 abad terakhir itu, 1 atau 2 abad terakhir orang itu usil ya. Dari 5 aksioma itu, yang aksioma kelima itu dihilangkan. Karena aksioma kelima itu ya nggak ada buktinya. Euclid itu cuma mengatakan kalau kita punya satu garis lurus itu ya, terus ada titik yang di luar garis itu, kita selalu bisa membuat garis paralel. Tapi dia nggak buktikan. Itu diambil sebagai aksioma. Karena itu sesuai common sense. Nah, ada yang usil bagaimana geometri ya menjadi kayak apa kalau aksioma kelima itu dihilangkan. Muncullah non-Euclidean geometri, satu bidang yang sangat dasar, muncullah bangun yang super aneh-aneh, nggak keru-keruan.